Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua mengecek kerapian baju sama kebersihan sekitar kita. Minta tolong semuanya berdiri. Cek kerapian bajunya, sama dicek di bawah apakah ada sampah. Sudah rapi semua ya? Bersih semuanya ya? Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, kali ini kita akan bermain game terlebih dahulu agar Anda semua lebih semangat. Akan tetapi gamenya nanti game logika, melatih dan mengasah otak Anda dalam bernalar. Nah, ini adalah sebuah game logika yang mana ada 3 orang misionaris ya, dan 3 kanibal. 3 misionaris sama 3 kanibal. Nah, kanibal itu bisa memakan misionaris. Namanya kanibal kan, pemakan segala. Akan tetapi kanibal tidak akan berani makan misionaris apabila jumlah misionaris lebih banyak. Misionaris akan dimakan kanibal ketika ada 2 kanibal dan 1 misionaris. Ya, kita bermain dulu. Nah, kira-kira yang nyebrang duluan siapa dengan siapa? Silakan jawab semuanya, bebas. Apa dulu? Oke, ada yang jawab kanibal. Kanibal naik ke perahu. Sama siapa? Nah, perahunya hanya muat 2 penumpang. Jadi kanibal dengan apa? Dengan kanibal. Kita angkut ya. Kemudian kita klik go. Lalu kanibal turun dan kanibal akan kembali lagi. Terus angkut siapa? Angkut kanibal juga. Oke, kita angkut kanibalnya. Kita klik go dan kanibal kita turunkan. Lalu kanibal balik lagi. Nah, selanjutnya ngangkut siapa? Kanibal turun. Oke, kita coba kanibalnya turun. Yang naik siapa? Misionaris. Naik. Satunya? Misionaris. Naik. Terus go. Lalu misionaris diturunkan. Setelah itu apa? Kanibal naik. Coba kanibal naik. Nah, kemudian go. Selanjutnya apa? Kanibal turun. Lalu misionaris naik. Go. Lalu misionaris turun. Kemudian misionaris turun. Yang naik adalah kanibal.
dia balik. Nah, menjemput kanibal, angkut lagi, dan turun kanibalnya, balik lagi, kemudian jemput siapa? Kanibal, naik lagi, berangkat, kemudian turun semuanya. Misi kita komplit. Tepuk tangan. Nah, baik, ada pertanyaan tentang game tadi? Silakan. Apa hubungannya game tadi sama pembelajaran kita hari ini? Kurang keras sama intonasinya, Kak, dipelan. Silakan. Apa hubungannya game tadi sama pembelajaran kita hari ini? Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali, tepuk tangan. Nah, hubungannya adalah game tadi dengan pelajaran hari ini adalah tanpa kita sadari kita sudah berpikir komputasi melalui game yang tadi. Ya, berpikir komputasi merupakan proses menyelesaikan sebuah masalah menggunakan teknik ilmu komputer, ya. Nah, kita harus mengasah logika kita sebelum membuat sebuah program. Oke, itu ya. Sekarang saya ingin tahu sejauh mana pengetahuan Anda, ya. Coba apa yang Anda ketahui tentang pemrograman? Silakan. Pemrograman merupakan proses membuat program. Tepuk tangan. Lalu, bagaimana langkah awal dalam membuat program? Silakan. Membuat urutan yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Iya, tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, gambar apakah ini? Untuk apa? Ya, untuk menghitung. Benda ini sering kita pakai sehari-hari. Bagaimana sih langkah-langkah untuk mengoperasikannya? Silakan. Yaitu ada 3 langkah-langkah untuk mengoperasikan kalkulator. Yang pertama memberikan input, yang kedua ada proses perhitungan, yang ketiga menampilkan output. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Nah, di dalam kalkulator itu ada pemrogramannya. Kok bisa, Pak? Seperti yang diutarakan oleh teman Dava, ada input, ada proses, dan ada output. Makanya ada pemrograman di dalam kalkulator. Agar Anda lebih memahami materi hari ini, coba perhatikan di sini, ya, slideshow yang saya tampilkan. Nah, kita akan belajar pseudocode. Ya, pseudocode. Yang mana pseudocode ini adalah penulisan apa? Algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman, yaitu pseudocode. Bahasa yang menyerupai pemrograman. Tujuan, apa tujuannya kita belajar pseudocode? Yaitu untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa manusia, betul, agar mudah dipahami. Makanya itu tujuan dari pseudocode.
Nah, SUDECODE mempunyai ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Tidak memiliki aturan baku dalam menuliskan SUDECODE. Saya kelihatan. Yang kedua, tidak menggunakan diagram, ya beda sama flowchart kemarin. Yang ketiga, digunakan dalam menulisan algoritma, betul. Yang keempat, menggunakan simbol atau sintaks dari suatu program. Notasinya ya, ada apa? Input. Apa artinya input? Masukan. Yang kedua ada apa? Artinya keluaran atau tampilan. If artinya jika, ya itu suatu kondisi. Then kemudian else kecuali, ya ini untuk membuat sebuah program. Nah, ini adalah contoh soalnya. Ya, sebelah kiri ada apa? Algoritma. Sebelah kanan ada apa? SUDECODE. Ya, misal contoh nih, kita menghitung luas persegi panjang. Ya, SUDECODE-nya begini. Ini judul programnya adalah menghitung pakai underscore tanpa spasi ya, luas underscore persegi underscore panjang. Ingat, tidak boleh pakai spasi. Yang kedua perbedaannya, kalau algoritma itu siapkan variabel panjang, lebar sama luas. Tetapi pada bagian SUDECODE langsung menyebutkan jenis bilangannya var, panjang, koma, lalu lebar, koma, luas, ya, titik, koma, titik 2, dan integer, titik, koma. Langkah ketiga, kalau algoritma nanti memberikan nilai panjang berapa? 6 cm. Sedangkan di SUDECODE langsung ya, panjang, anak panah kiri, terus angka berapa? 6, lalu diakhiri dengan titik, koma. Langkah selanjutnya memberikan nilai lebar 2 cm. Penulisan SUDECODE-nya adalah lebar panah kiri, lalu angka 2. Selanjutnya hitung nilai luas dengan mengalihkan panjang dan lebar. Apa itu panjang lebar? Rumus dari luas persegi panjang, yaitu luas anak panah kiri terus panjang kali lebar, tapi diganti bintang, terus titik, koma. Yang paling akhir adalah tampilkan hasil perhitungan luas persegi panjang, yaitu output memakai buka kurung, luas tertutup, titik, koma. Ya, itu adalah presentasi dari SUDECODE. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebentar, Rizky. Nah, terima kasih. Ulang lagi ya, ada di sini. Ada pertanyaan? Jika belum, gantian saya yang bertanya. Ya. Bagaimana langkah awal dalam membuat SUDECODE? Silakan. Dengan cara menggunakan algoritma. Ya, terima kasih, tepuk tangan.
Selanjutnya, coba Anda analisis kegiatan sehari-hari ke dalam algoritma. Saya, Pak. Silakan. Contoh algoritma seperti dalam membuat teh, yang pertama adalah membuka kemasan, yang kedua adalah menyeduh dengan air panas, yang ketiga adalah menambahkan gula dan mengaduk, dan yang keempat adalah teh siap disajikan. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, anak-anak semuanya, ya, kita akan bekerja kelompok, yang mana satu kelompok terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota. Jadi satu kelompok ada 5 anak. Ya, Bapak harapkan di dalam berdiskusi nanti semuanya terlibat aktif memberikan masukan, karena nilai diskusi nanti kita kembali 1 ke kelompok. Ya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan LKPD online di grup Anda semuanya. Baik, silakan membentuk kelompok sekarang. Baik, langsung. Biasanya. Nanti tunggu instruksi dari saya, baru buka kiriman dari saya. Ya. Baik, anak-anak, ya silakan cek HP Anda semuanya. Sudah saya kirim LKPD online. Silakan berdiskusi sama satu kelompok untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ya. Coba buka HP-nya. Ya. LKPD yang saya kirimkan, tolong didiskusikan.
Kalau itu bahasa manusia yang baik bahasa Allah. Sudah siap? Sudah siap? Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Jika ada kesulitan, nanti saya dampingi. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang tahu perbedaan antara siklus sama algoritma nggak? Ulang lagi, yang keras, dengan sini. Ada yang tahu perbedaan antara algoritma sama sedekut nggak? Ulang lagi. Ada yang tahu perbedaan antara algoritma sama sedekut nggak? Aku tahu. Sedekut adalah bahasa manusia yang menyerupai bahasa Sudah paham semua ya? Sudah. Terima kasih. Ini aku ingin tanya-tanya. Saya nggak paham nih, kalau kita input itu tandanya apa itu di situ? Yang siapa nanti? Yang jawab siapa? Oh, memakai tanda panah kiri untuk input atau output. Teman-teman, jika kita menuliskan tanda input atau output, bagaimana? Caranya? Oke. Terus ya? Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan diskusikan dengan temannya. Ada pertanyaan? Teman-teman, saya ini kurang tahu. Teman-teman, saya ini kurang tahu penulisan tanda input atau output itu gimana? Tanda panahnya untuk ini Lanjut. tanda panah kiri untuk itu menggunakan tanda 2, 3. memakai tanda panah kiri untuk itu. Sudah paham ya? Terima kasih. Sekarang geser ke sini. Kalau kita mau buat pertanian, kami sebut apa itu? Jika kita mau menggunakan pertanian, memakai sebut apa itu? Kita mulai.
Ini kelompok apa? Kelompok dua. Ya, silakan diskusi. Ini lagi gimana? Kalau simbol Indonesia itu pakai simbol apa ya? Jadi teman-teman, saya mau nanya, pembagian itu memakai simbol apa ya? Sudah siap, Jadi? Baik, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih sudah berdiskusi dengan baik, dengan kompak. Sekarang silakan kirim ke WA saya jawaban LKPD tandanya. Sudah ya? Nah, terima kasih. Silakan yang mau presentasi untuk gambar dulu. Ya. Sudah siap kelompok? Siap. Ya, kelompok berapa ini? Silakan maju untuk presentasi.
Jadi saya dimasuk. Apa ya? Jadi cara penulisan sebetulnya ada seperti tidur, program, luas, atas lapangan, jadi tanpa spasi digantikan dengan terus deskripsi variabel panjang, lebar, luas, ya, merupakan sebuah integer. Ya, 100 itu diinputkan sebagai nafas, diinputkan sebagai lalu proses menghitung luas itu kemudian menampilkan sudah siap ya? Pak Harun, agak sini. Terus. Nah. Ini. Oh, ya. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Azhara, ketua dari kelompok 1, dan berikut adalah nama teman-teman saya. Saya Dinda Saskia. Saya nama Sarfa. Saya Putu Bagus Romo Pratama Putra. Saya Muhammad Yasmin Sofyan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang nomor 1, menghitung luas lapangan bola. Dengan sudut yang pertama adalah judul, program, kemudian spasi digantikan dengan underscore. Nggak bisa. Aku gugup, Pak. Salah besar. Sama, Dinda, ada Balkis. Tidak aja, Pak, nggak bisa. Tidak. Dengan bahasamu sendiri. Oke, dibuka. Selamat ya. Mohon fokus dulu ya. Ketika diskusi, hadap ke depan semua ya. Hadap ke depan semua ya. Ada yang pegang HP. Ya, sudah fokus, hadap ke depan semua ya. Ya, depan semua ya. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Saskia selaku ketua kelompok, dan ini teman saya. Saya Nora Zarfa. Saya Balkis Azhara. Saya Putu Bagus Romo Pratama Putra. Saya Muhammad Yasmin Sofyan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang soal yang pertama, yaitu menghitung luas lapangan bola. Nah, untuk sudut kotnya sendiri yang pertama yaitu judul. Judul ini menggunakan rumus yakni dengan program luas. Nah, untuk spasinya sendiri kita menggantinya dengan underscore, yaitu dengan program luas, underscore lapangan, underscore sepak bola, underscore bola. Nah, untuk deskripsi Ya, itu variabel. Ya, terus jenis bilangannya integer. Itu 2, 3. Untuk rangka berikutnya yaitu dengan deskripsi.
Deskripsi ini menggunakan rumus variabel panjang, lebar, luar, dan untuk luas dan titik dua integer. Nah, untuk implementasinya sendiri yaitu panjang. Untuk implementasinya sendiri yaitu 100 diinputkan ke panjang, 64 diinputkan ke lebar, dan menghitung luasnya menggunakan rumus panjang kali lebar, dan tanda kalinya itu digantikan dengan tanda bintang. Nah, untuk yang terakhir yaitu menghitung luas. Yang terakhir adalah output digantikan dengan print. Untuk yang terakhir yaitu output dengan print luas. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan. Siapa? Ya, silakan. Kita akan lanjutkan itu. Ya, saya. Sing presentasi kono apa kanca? Ayo kelompoknya silakan. Menerjemahkan ya rumus penghitungan persegi dalam sudut. Yang pertama adalah judulnya ya, itu memakai skors tanpa persegi luas skors jadi 3. Lalu deskripsinya variabel luas sama tinggi sebagai integer. Implementasinya adalah input 25 sebagai alas, input 30 sebagai tinggi, kemudian proses menghitung luasnya dengan rumus setengah kali alas kali tinggi kali 30 bisa, kemudian melanjutkan proses luas. Rehat Pak, pukul Pak. HP-nya taruh dulu, pandangannya fokus ke depan ya, mas berdua, mau selesai ini waktunya. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 tanpa basa-basi kita langsung aja. Oke. Menerjemahkan penghitung luas segitiga dengan sudut. Judulnya program hitung underscore tanpa spasi luas underscore tanpa spasi segitiga. Deskripsi variabel luas, alas, tinggi sebagai integer. Implementasi 25 sebagai alas, 30 sebagai tinggi. Input luas Dari implementasi 25 sebagai input. Implementasi input 25 sebagai alas, input 30 sebagai tinggi. Input luas itu setengah kali alas kali tinggi. Proses menghitung luas Proses menghitung luas adalah setengah kali alas kali
tinggi. Proses menghitung luas yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kalinya diganti bintang. Lalu output hasil luas. Output hasil luas. Lalu Dari implementasi. lalu Lalu output hasil luas. Oke, sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan saya itu ya. Itu ya katakan dulu Tri. sampai satu kelompok lagi. Iya. Ya satu kelompok. Oke, fokus lagi. Nah, sudah ya. Baik, hadap ke depan lagi. Kursinya tetap seperti itu. Satu kelompok. Nah, sudah ya. Bisa dilanjut. Oke. Sudah fokus sampai dulu. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Saya cek dulu bagaimana hasil dari LKP jalannya. Apakah lulus semua atau ada remedi? Alhamdulillah ternyata lulus semua. Tepuk tangan. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Silakan. Jadi algoritma sangat penting untuk membuat tahapan secara logis dan sistematis. Terima kasih, tepuk tangan. Ada yang mau menambahi kesimpulan hari ini? Saya, Pak. Silakan. Dengan membuat sedekot akan mempermudah dalam proses pembuatan program. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, anak-anak, mengapa sih kita perlu belajar sedekot? Karena sedekot merupakan bagian dari berpikir komputasi yang nantinya sangat bermanfaat dalam membuat sebuah program. Ya, fondasi awal adalah logika kita. Logika kita sudah bagus, baru kita bisa membuat suatu program. Ada pertanyaan lagi? Belum? Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya ingatkan untuk pembelajaran minggu depan, silakan dipelajari dasar-dasar membuat sebuah program. Sebelum saya akhiri, terima kasih, mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang berkenan. Agar pembelajaran kita lebih bermanfaat, silakan kita akhiri dengan doa. Silakan pimpin berdoa. Baik teman-teman, marilah kita berdoa lebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.
Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua mengecek kerapian baju sama kebersihan sekitar kita. Minta tolong semuanya berdiri. Cek kerapian bajunya, sama dicek di bawah apakah ada sampah. Sudah rapi semua ya? Bersih semuanya ya? Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, kali ini kita akan bermain game terlebih dahulu agar Anda semua lebih semangat. Akan tetapi gamenya nanti game logika, melatih dan mengasah otak Anda dalam bernalar. Nah, ini adalah sebuah game logika yang mana ada 3 orang misionaris ya, dan 3 kanibal. 3 misionaris sama 3 kanibal. Nah, kanibal itu bisa memakan misionaris. Namanya kanibal kan, pemakan segala. Akan tetapi kanibal tidak akan berani makan misionaris apabila jumlah misionaris lebih banyak. Misionaris akan dimakan kanibal ketika ada 2 kanibal dan 1 misionaris. Ya, kita bermain dulu. Nah, kira-kira yang nyebrang duluan siapa dengan siapa? Silakan jawab semuanya, bebas. Apa dulu? Oke, ada yang jawab kanibal. Kanibal naik ke perahu. Sama siapa? Nah, perahunya hanya muat 2 penumpang. Jadi kanibal dengan apa? Dengan kanibal. Kita angkut ya. Kemudian kita klik go. Lalu kanibal turun dan kanibal akan kembali lagi. Terus angkut siapa? Angkut kanibal juga. Oke, kita angkut kanibalnya. Kita klik go dan kanibal kita turunkan. Lalu kanibal balik lagi. Nah, selanjutnya ngangkut siapa? Kanibal turun. Oke, kita coba kanibalnya turun. Yang naik siapa? Misionaris. Naik. Satunya? Misionaris. Naik. Terus go. Lalu misionaris diturunkan. Setelah itu apa? Kanibal naik. Coba kanibal naik. Nah, kemudian go. Selanjutnya apa? Kanibal turun. Lalu misionaris naik.
kemudian jurnalis turun, yang naik adalah kanibal, dia balik. Nah, menjemput kanibal, angkut lagi, dan turun, kanibalnya balik lagi. Kemudian jemput siapa? Kanibal, naik lagi, berangkat. Kemudian turun semuanya. Misi kita komplit. Tepuk tangan. Nah, baik. Ada pertanyaan tentang game tadi? Silakan. Apa hubungannya game tadi sama pembelajaran kita hari ini? Kurang keras sama intonasinya, Kak, kenapa? Silakan. Apa hubungannya game tadi sama pembelajaran kita hari ini? Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali, tepuk tangan. Nah, hubungannya adalah game tadi dengan pelajaran hari ini adalah tanpa kita sadari kita sudah berpikir komputasi melalui game yang tadi. Ya, berpikir komputasi merupakan proses menyelesaikan sebuah masalah menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, nah kita harus mengasah logika kita sebelum membuat sebuah program. Oke, itu ya. Sekarang saya ingin tahu sejauh mana pengetahuan Anda, ya. Coba apa yang Anda ketahui tentang pemrograman? Saya, Pak. Silakan. Pemrograman merupakan proses membuat program. Tepuk tangan. Lalu, bagaimana langkah awal dalam membuat program? Silakan. Membuat urutan yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Iya, tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, gambar apakah ini? Untuk apa? Ya, untuk menghitung. Benda ini sering kita pakai sehari-hari. Bagaimana sih langkah-langkah untuk mengoperasikannya? Silakan. Yaitu ada 3 langkah-langkah untuk mengoperasikan kalkulator. Yang pertama memberikan input, yang kedua ada proses perhitungan, yang ketiga menampilkan output. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Nah, di dalam kalkulator itu ada pemrogramannya. Kok bisa, Pak? Seperti yang diutarakan oleh teman Dava, ada input, ada proses, dan ada output. Makanya ada pemrograman di dalam kalkulator. Agar Anda lebih memahami materi hari ini, coba perhatikan di sini ya, slideshow yang saya tampilkan. Nah, kita akan belajar pseudocode. Ya, pseudocode. Yang mana pseudocode ini adalah penulisan apa? Algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman, yaitu pseudocode. Bahasa yang menyerupai pemrograman. Tujuan, apa tujuannya kita belajar pseudocode? Yaitu untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa manusia, betul? Agar
mudah dipahami. Makanya itu tujuan dari sudekot. Nah, sudekot mempunyai ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Tidak memiliki aturan baku dalam menuliskan sudekot. Saya kelihatan. Yang kedua, tidak menggunakan diagram, ya beda sama flowchart kemarin. Yang ketiga, digunakan dalam penulisan algoritma, betul. Yang keempat, menggunakan simbol atau sintaks dari suatu program. Notasinya ya, ada apa? Input. Apa artinya input? Masukan. Yang kedua ada apa? Artinya keluaran atau tampilan. If artinya jika, ya itu suatu kondisi. Dan kemudian else kecuali, ya ini untuk membuat sebuah program. Nah, ini adalah contoh soalnya. Ya, sebelah kiri ada apa? Algoritma. Sebelah kanan ada apa? Sudekot. Ya, misal contoh nih, kita menghitung luas persegi panjang. Ya, sudekotnya begini. Ini judul programnya adalah menghitung pakai underscore tanpa spasi ya, luas underscore persegi underscore panjang. Ingat, tidak boleh pakai spasi. Yang kedua perbedaannya, kalau algoritma itu siapkan variabel panjang, lebar sama luas. Tetapi pada bagian sudekot langsung menyebutkan jenis bilangannya var, panjang, koma, lalu lebar, koma, luas, ya, titik, koma, titik 2, dan integer, titik, koma. Langkah ketiga, kalau algoritma nanti memberikan nilai panjang berapa? 6 cm. Sedangkan di sudekot langsung ya, panjang, anak panah, kiri, terus angka berapa? 6, lalu diakhiri dengan titik, koma. Langkah selanjutnya memberikan nilai lebar 2 cm. Penulisan sudekotnya adalah lebar panah kiri, lalu angka 2. Selanjutnya hitung nilai luas dengan mengalihkan panjang dan lebar. Apa itu panjang lebar? Rumus dari luas persegi panjang, yaitu luas anak panah kiri terus panjang kali lebar, tapi diganti bintang, terus titik, koma. Yang paling akhir adalah tampilkan hasil perhitungan luas persegi panjang, yaitu output memakai buka kurung, luas, tertutup, titik, koma. Ya, itu adalah presentasi dari sudekot. Nah, ada pertanyaan? Yang kelas ya? Ada pertanyaan? Sebentar, Rizky. Nah, terima kasih. Lagi ya, ada di sini. Ada pertanyaan? Jika belum, gantian saya yang bertanya. Ya, bagaimana langkah awal dalam membuat sudekot? Silakan.
dengan cara menggunakan algoritma. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya, coba Anda analisis kegiatan sehari-hari ke dalam algoritma. Saya, Pak. Silakan. Contoh algoritma seperti dalam membuat teh, yang pertama adalah membuka kemasan, yang kedua adalah menyeduh dengan air panas, yang ketiga adalah menambahkan gula dan mengaduk, dan yang keempat adalah teh siap disajikan. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, anak-anak semuanya, ya, kita akan bekerja kelompok, yang mana satu kelompok terdiri dari satu ketua dan 4 anggota. Jadi satu kelompok ada 5 anak. Ya, Bapak harapkan di dalam berdiskusi nanti semuanya terlibat aktif memberikan masukan, karena nilai diskusi nanti kita kembali satu ke kelompok. Ya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan LKPD online di grup Anda semuanya. Baik, silakan membentuk kelompok sekarang. Baik, langsung. Biasanya. Baik, anak-anak, ya, silakan cek HP Anda semuanya. Sudah saya kirim LKPD online. Silakan berdiskusi sama satu kelompok untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ya. Coba buka HP-nya. Ya. LKPD yang saya kirimkan, tolong didiskusikan.
Ya. Ini tanya. Bahasa manusia yang menyerupai bahasa Allah. Sudah siap? Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Jika ada kesulitan, nanti saya dampingi. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang tahu perbedaan antara sudut sama algoritma nggak? Ulang lagi, yang keras, informasinya. Ada yang tahu perbedaan antara algoritma sama sudut code nggak? Aku tahu. Ulang lagi. Ada yang tahu perbedaan antara algoritma sama sudut code nggak? Aku tahu. Sudut code adalah bahasa manusia yang menyerupai bahasa Sudah paham semua ya? Sudah. Terima kasih. Ini untuk tanya-tanya. Saya nggak paham nih, kalau kita input itu tandanya apa ya di sudut code? Yang siapa nanti? Yang jawab siapa? Berapa? Oh, memakai tanda panah kiri untuk input atau output. Teman-teman, jika kita menuliskan tanda input atau output, bagaimana? Caranya? Oke. Terus ya? Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan diskusikan dengan temannya. Ada pertanyaan? Teman-teman, saya ini kurang tahu. Teman-teman, saya ini kurang tahu penulisan tanda input atau output itu gimana? Tanda panah kiri untuk input. Ulang lagi. Menggunakan tanda panah kiri untuk input. Menggunakan tanda 2, 3. memakai tanda panah kiri untuk input. Sudah paham ya? Oke, terima kasih. Sekarang geser ke sini.
Atau semua ya. Baik, terima kasih. Standar. Ini kelompok apa? Kelompok dua. Ya, silakan diskusi. Ini lagi gimana? Kalau simbol Indonesia itu pakai simbol apa ya? Jadi teman-teman, saya mau nanya, pembagian itu memakai simbol apa ya? Sudah siap, Jadi? Baik, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih sudah berdiskusi dengan baik, dengan kompak. Sekarang silakan kirim ke WA saya jawaban LKPD tandanya. Sudah ya? Nah, terima kasih. Silakan yang mau presentasi untuk gambar dulu. Ya. Sudah siap kelompok? Siap. Ya, kelompok berapa ini? Silakan maju untuk presentasi.
saya dimaksud. Apa ya? Cara ya. Dan sopan terus apa? Jadi cara penulisan sebetulnya ada sebagai berikut. Judul, program, luas, atas, lapangan, jadi tanpa spasi digantikan dengan terus deskripsi variabel panjang, lebar, luas, ya, merupakan sebuah integer. Ya, 100 itu diinginkan sebagai kenapa diinginkan sebagai lalu proses menghitung luas itu kemudian menampilkan sudah siap ya? Pak Harun, agak sini. Terus. Ini. Oh, ya. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baris Azara, ketua dari kelompok 1, dan berikut adalah nama teman-teman saya. Saya Dinda Zaskia. Saya nama Zarfa. Saya Putu Bagus Romi Pratama Putra. Saya Muhammad Sofyan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang nomor 1, menghitung luas lapangan bola. Dengan sudut yang pertama adalah judul, program, kemudian spasi digantikan dengan underscore. Nggak bisa. Aku gugup, Pak. Salam besar. Sama, Dinda, ada Balkis. Dinda aja, Pak, nggak bisa. Dinda. Dengan bahasamu sendiri. Selamat ya. Mohon fokus dulu ya. Ketika diskusi, hadap ke depan semua ya. Hadap ke depan semua ya. Ada yang pegang HP. Ya sudah fokus, hadap ke depan semua ya. Ya. Depan semua ya. Silakan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Zaskia selaku ketua kelompok dan ini teman saya. Saya nama Zarfa. Saya Baris Azara. Saya Putu Bagus Romi Pratama Putra. Saya Muhammad Sofyan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang soal yang pertama, yaitu menghitung luas lapangan bola. Nah, untuk sudut kotnya sendiri yang pertama yaitu judul. Judul ini menggunakan rumus yakni dengan program luas. Nah, untuk spasinya sendiri kita menggantinya dengan underscore, yaitu dengan program luas, underscore lapangan, underscore sepak bola, underscore bola. Nah, untuk deskripsi Ya, itu variabel. Ya, terus jenis bilangannya integer. Itu 2, 3. Untuk rangka berikutnya yaitu dengan deskripsi. Deskripsi ini menggunakan rumus variabel panjang, lebar, luar, dan
dan menghitung luasnya menggunakan rumus panjang kali lebar dan tanda kalinya itu digantikan dengan tanda bintang. Nah, untuk yang terakhir yaitu menghitung luas. Yang terakhir adalah output digantikan dengan print. Untuk yang terakhir yaitu output dengan print luas. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan. Siapa? Ya, silakan. Kita akan lanjut. Oh, saya. Sing presentasi kono apa karsa? Ayo kelompoknya silakan. Terima kasih. Ini bisa diganti. Menerjemahkan ya rumus penghitungan luas di dalam sumber. Yang pertama adalah judulnya ya itu memakai skors tanpa strategi luas skors jadi 3. Lalu deskripsinya variabel luas sama tinggi sebagai integer. Implementasinya adalah input 25 sebagai alas, input 30 sebagai tinggi, kemudian proses menghitung luasnya dengan rumus setengah kali alas kali tinggi kali 30 kita kemudian melanjutkan sampai luas. Rehat Pak, pukul 2. Tinggal 5 menit. Ayo. HP-nya taruh dulu. Pandangannya fokus ke depan ya. Mas berdua. Mau selesai waktunya. Silakan dibuka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 tanpa basa-basi kita langsung aja. Oke. Menerjemahkan penghitung luas segitiga dengan sudut. Judulnya program hitung underscore tanpa spasi luas underscore tanpa spasi segitiga. Deskripsi variabel luas, alas, tinggi sebagai integer. Implementasi 25 sebagai alas, 30 sebagai tinggi. Input luas Dari implementasi 25 sebagai input. Implementasi input 25 sebagai alas, input 30 sebagai tinggi. Input luas itu setengah kali alas kali tinggi. Proses menghitung luas Proses menghitung luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Proses menghitung luas yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kalinya diganti bintang. Lalu output hasil luas. Output hasil luas Lalu dari implementasi. lalu Lalu output hasil luas.
Oke, sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, katakan,